Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Afianti. Saya dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2023. Dengan NIM 020 11 28 23 28 259. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan mengulas mengenai film Gi yang tayang pada tahun 2005 silam. Saya menjadikan beberapa poin-poin penting dan juga menambahkan pendapat pribadi saya mengenai film ini. Tetapi sebelum saya mengulas, saya akan menceritakan sedikit nih mengenai film Gi ini sendiri. Film ini bercerita mengenai kehidupan dari seorang pemuda bernama Sok Hong Gi. Ia adalah pemuda Indonesia keturunan Cina yang aktif dalam menentang dan juga dalam mengkritik kebijakan-kebijakan dan juga kewenang-wenangan dari penguasa melalui tulisan-tulisannya. Nah, rentan waktu yang dimuat di dalam film ini adalah berkisar dari tahun 1956 sampai dengan 1969. Nah, menurut analisis saya juga, film Gi ini tuh menceritakan dua babak. Babak pertama itu adalah babak di mana Sok Hong Gi ini masih remaja, di mana melalui film ini kita dapat melihat pemikiran dan juga sudut pandang dari Sok Hong Gi itu sudah terbentuk sejak ia masih remaja. Selain itu, di babak kedua ini bercerita mengenai Sok Hong Gi yang sudah menjadi mahasiswa aktif di UI, dan kita dapat melihat nih dari sudut pandang, kehidupan, dan juga pergerakan dari Sok Hong Gi itu sendiri. Baiklah, itu secara singkat ya analisis menurut saya. Lalu balik ke poin-poin penting menurut saya tadi. Ada beberapa poin-poin yang saya rasa menarik sekali nih untuk kita bahas bersama-sama. Yaitu pertama, menurut saya dari awal film itu secara konsisten, Sok Hong Gi ini digambarkan sebagai sosok yang peduli terhadap kepekaan sosial dan juga terhadap budaya, sastra, serta memiliki sikap yang kritis terhadap sesuatu hal yang terjadi di lingkungannya. Nah, hal ini tergambar dari bagaimana Sok Hong Gi ini mampu menyuarakan pendapatnya yang bertentangan dengan gurunya pada saat itu mengenai penulis sebenarnya dari puisi yang dibahas di kelas pada saat itu. Sok Hong Gi mampu untuk menyuarakan pendapatnya dan juga berpikir secara kritis, secara mendalam mengenai hal ini. Nah, dari percakapan antara Sok Hong Gi dan juga temannya, ada hal-hal yang menurut saya ini berkaitan dengan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat pada saat itu. Yaitu di mana pada saat Han, sahabatnya Sok Hong Gi itu bertanya kepada Sok Hong Gi, "Mengapa kamu tidak berhenti melawan?" katanya. Lalu Sok Hong Gi menjawab bahwa kita tidak mungkin bisa hidup bebas seperti ini jika tanpa melawan. Hal ini merupakan bentuk dari isu sosial yang terjadi pada saat masa sebelum kemerdekaan sampai dengan masa setelah kemerdekaan. Isu-isu seperti inilah yang menurut saya perlu untuk kita perhatikan bersama. Lalu pada poin kedua, ini ada yang saya garis bawahi, bahwa Gi ini adalah sosok yang memiliki idealis serta pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan rekan-rekan mahasiswanya yang lain. Hal ini tergambar dengan sangat jelas pada saat di lingkup UI saja itu ada bermunculan organisasi-organisasi yang terbentuk karena adanya kepentingan agama dan juga golongan. Kita sebut saja seperti PMKRI dan HMI yang di mana Gi ini sendiri juga diajak oleh rekannya yang bernama Jaka karena Gi adalah seorang Katolik untuk bergabung ke golongan PMKRI. Tetapi kemudian Gi menolak karena Gi menganggap bahwa dia merasa bahwa politik yang bermuatan atau membawa kepentingan agama dan golongan itu bukanlah jalan yang baik untuk membawa perubahan dalam hidup bangsa Indonesia. Nah, alih-alih terlibat dengan organisasi, Gi ini malah lebih banyak sekali berdiskusi dan juga menulis untuk melawan kezaliman penguasa di zaman Orde Lama. Kritisisasi dari Gi ini sendiri itu menarik perhatian dari seorang aktivis gerakan yang juga tergabung bersama dengan organisasi yang dipimpin oleh Sumitro. Nah, Gi yang juga memiliki idealis yang sama dengan Sumitro kemudian juga tertarik dan juga bergabung dengan gerakan pemimpin tersebut. Nah, Gi ini menulis sebuah tulisan yaitu Gerakan Perubahan yang telah disebarluaskan ke publik pada saat itu. Lalu poin ketiga itu yang saya juga soroti adalah pemikiran Gi tentang Soekarno. Bagaimana sosok Gi itu
memiliki pemikiran dan juga menilai sosok Soekarno sebagai sosok yang ia hormati. Dia menghormati sosok tersebut dan menyebut Soekarno ini sebagai the founding father, tetapi menurutnya Soekarno ini tidak berhak untuk menentukan nasib rakyat melalui penyelewengan dan juga ketidakadilan yang terjadi. Gi ini hanya menginginkan perubahan, yang dimana menurutnya perubahan ini dapat terjadi salah satu caranya yaitu adalah Soekarno harus turun dari jabatannya. Nah, lalu setelah itu mahasiswa UI ini bersatu. Mereka berusaha untuk meminta hak kepada penguasa pada saat itu. Ada 3 tuntutan rakyat yang kemudian kita kenal sebagai Tritura, di mana tuntutan ini ternyata tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah pada masa itu. Nah, hal inilah yang malah membuat mahasiswa menjadi geram dan kemudian bergerak untuk demonstrasi yang lebih jauh lebih besar lagi daripada sebelumnya. Hal ini kemudian itu membawa sebuah permasalahan sosial yang baru, yang kemudian melahirkanlah surat lahirnya Super Semar, yaitu surat pengalihan kekuasaan dari masa Orde Lama menuju ke masa Orde Baru. Nah, di mana pada masa Orde Baru ini para anggota PKI itu diburu, ditangkap, disiksa dan dibantai, termasuk teman Gi sendiri, yaitu Han yang tergabung di dalam organisasi PKI tersebut. Tetapi kemudian ada lagi pemikiran dan juga pandangan Gi yang kemudian ini menjadi catatan poin keempat bagi saya, yaitu adalah Gi ini menurut saya netral. Dia tidak berusaha untuk mendukung pemerintahan Orde Lama ataupun Orde Baru, di mana menurut Gi ini penggayangan terhadap PKI itu harus identik dengan yang namanya perbaikan ekonomi. Kalau rakyat Indonesia terlalu merarat, mereka akan bergerak sendiri dan menjadi chaos. Nah, sehingga Gi yang tadinya bukan dari golongan kiri maupun dari golongan kanan, itu tersentil. Rasa sosialnya itu tersentil untuk menulis kewenang-wenangan dan juga kebiadaban daripada masa Orde Baru. Di mana hal ini itu juga dilatar belakangi oleh peristiwa pembunuhan di Bali yang kemudian memacu jiwa sosial dari Sok Hong Gi itu sendiri. Gi itu berani dan terus mengkritik melalui tulisannya sampai pada satu titik ia merasa lelah dan terus mendapatkan reaksi keras dari orang-orang yang merasa terusik akan tulisannya. Nah, Gi kemudian ini merasa dia kesepian, dia merasa dia tidak tahu dia harus melakukan apa lagi gitu. Sampai akhirnya dia mencurahkan isi hatinya melalui surat yang ia tulis di Gunung Semeru yang kemudian menjadi tempatnya berpulang. Di mana Sok Hong Gi ini dinyatakan meninggal dunia pada usia 27 tahun dalam dekapan Semeru di pangkuan sahabatnya Herman Lantang. Nah, itu tadi beberapa poin-poin singkat yang setelah saya rangkum dari film tersebut. Nah, tetapi saya juga ada sebuah pendapat nih mengenai film ini atau isu-isu sosial sih yang terjadi pada film tersebut. Menurut saya film ini sangat bagus sekali dalam menyajikan isu-isu sosial, di mana kita dapat melihat bagaimana kerusuhan-kerusuhan, bagaimana demonstrasi mahasiswa itu terjadi, bukan hanya terfokus kepada Sok Hong Gi saja, tetapi juga ada beberapa hal-hal lain yang dapat kita lihat yang terjadi pada masa itu. Dan menurut saya secara pribadi itu ada banyak sekali organisasi-organisasi yang tergabung di dalam pengelengseran dari Soekarno itu sendiri. Ada organisasi mahasiswa, organisasi pemuda, dan lain-lain. Dan organisasi-organisasi ini bergerak dengan sangat cepat dan masif pada saat itu. Nah, itu saja review dan ulasan dari saya. Apabila sekiranya saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.